Sebelumnya makasih ya Bu ya udah ngasih waktu buat kami. Jadi kami tuh ada tugas wawancara ke Ibu dari itu tuh tugas dari Bu Eli. Kami mau wawancara mengenai buku yang udah Ibu tulis yaitu yang berjudul Writerpreneur dari Hobi Menjadi Profesi. Oke. Langsung aja ya Bu ya ke pertanyaannya. Sebelum Ibu apa yang membuat Ibu terinspirasi untuk menulis buku itu yang berjudul Writerpreneur? Oh iya. Writerpreneur itu kan ada nama mata kuliah di program magister pendidikan bahasa Indonesia sesuai kurikulum Ibu terinspirasi membuat buku itu karena belum ada buku ajar tentang writerpreneur. Jadi yang menginspirasinya karena buku itu dijadikan salah satu wajib di mahasiswa magister gitu. Gitu kan? Jadi isinya juga sesuai dengan RPS yang Ibu susun. Itu ininya apa? Tujuan membuat bukunya karena menjadi salah satu referensi wajib. Jadi bukunya nanti itu apa? Jadi buku yang dimiliki oleh mahasiswa magister. Ibu selanjutnya mengapa Ibu terpikir memakai judul Writerpreneur dari hobi jadi profesi karena sangat menarik sekali dari judulnya. Oh iya, karena ini pertama karena memang belum ada ya, yang kedua itu memang mata kuliah baru, Writerpreneur itu baru dan baru dimasukkan ke kurikulum di magister dan menjadi salah satu mata kuliah tambahan, mata kuliah kekhasan lah, bahasan prodi kan di prodi magister itu ada mata kuliah kekhasan prodinya, kekhasan itu di Writerpreneur. Jadi nanti mahasiswa magister itu selain gitu ya, nanti lulusannya menjadi seorang profesional, juga diarahkan untuk menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur itu pada bidang menulis, jadi writerpreneur gitu. Karena kan selama ini kalau yang Ibu ketahui ya dari kurikulum yang ada, selama ini mata kuliah itu menulis tuh yang menulis saja, menulis ada ilmiah ada, menulis yang lain, namun belum ada menulis yang nanti bisa menghasilkan gitu, menghasilkan apa? Menghasilkan cuan. Jadi dengan mata kuliah ini tidak hanya sekedar menulis mahasiswa, tetapi tulisannya bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Gitu. Kan tulisannya itu apa nama bukunya kan dari hobi menjadi profesi. Dan selama ini kalau menulis itu tidak hanya sekedar hobi yang kemudian dikonsumsi sendiri gitu ya, namun bisa juga dipublikasikan, bisa dijual, jadi menghasilkan uang. Jadi nanti yang tadinya harganya satu lembar kertas itu berapa, kalau dijualan di fotokopi beli kertas lembar misalnya sekarang yang harganya bisa 1.000, dengan Writerpreneur lembar kertas itu bisa menghasilkan 10.000 kan ya. Kalau nulis puisi kan di kertas tuh, nah, tapi kalau buku puisinya kemudian dijual, jadi yang harga kertasnya tadinya selembar itu 1.000 bisa jadi 10.000 gitu. Jadi tidak hanya sekedar hobi gitu ya, tapi hobi tersebut dikembangkan menjadi hal yang bisa produktif, bisa menghasilkan uang. Selama ini kalau nulis ya, baru di mahasiswa untuk kepentingan aja, untuk kepentingan pemenuhan tugas misalnya. Nah, dengan Writerpreneur ini nanti tulisannya bisa menghasilkan cuan, gitu. Jadi bisa menghasilkan tambahan uang. Itu. Kira-kira
berapa lama waktu ibu yang ibu perlukan untuk menulis Penulis. buku itu ya? Ini kan bukunya penulisnya bersama Iya, ada 3 ya, Ibu, Bu. Bu Eli dengan salah satu mahasiswa magister juga. Oh, itu mahasiswa Ya, Sofi Bu itu. Sofi itu iya, Sofi itu mahasiswa magister. Kebetulan dia mahasiswa berprestasi di angkatannya. Kemarin juga dia itu waktu wisuda tuh IP-nya juga 3,96. Iya, bisa. Ke angka 4 tinggal 0,4 lagi. Nah, kemudian dia kan aktif gitu mengikuti berbagai organisasi. Kemudian dia juga senang menulis, akhirnya direkrut oleh ibu, diajak untuk menulis ini buku writer trainer. Lumayan waktunya cukup lama. Ada kurang lebih setahun proses menulis sampai menjadi buku yang dicetak. Jadi nanti ini dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa membeli buku itu ke ibu gitu sebagai buku referensi. Setahunan lama, ya. Karena kan harus mempelajari dulu sebelum nulis kan itu untuk untuk buku referensi. Jadi disesuaikan isinya dengan RPS gitu. Rencana pembelajaran semester karena jadi buku bahan kerja. Jadi masuk lama prosesnya. Setahunan. Iya. Tahun 2024 ininya terbitnya tuh kalau tidak salah dari tahun 2023. Iya. Iya. Tahun ya. Setahunan. Lama lumayan. Karena kan harus mengumpulkan berbagai referensi untuk menunjang dan mengembangkan isinya. Ya. Gitu. Kan ibu dalam buku itu ada banyak sekali penulis ya ibu, termasuk ibu sendiri, ibu Sophie, ibu Eli dan yang lainnya. Apakah buku itu proses penulisannya dibuat bersama-sama atau dibagi per bagian? Perbagian dibagi ini ada beberapa topik kan di situ ya. Iya. Nah, itu dibagi 3, dibagi bersama. Jadi supaya ada berapa isinya, berapa topik dibagi rata gitu. Ibu Dibagi. Ibu bagian yang mana? Ibu bagian yang awal. Ibu bagian yang awal, kemudian bagian yang tengahnya kalau tidak salah Bu Sofi, bagian akhir Bu Ali kalau tidak salah. Ya, jadi ada 3, dibagi 3 gitu. Nanti kemudian disatukan gitu. Dibagi dulu kemudian disatukan, nanti ditelaah oleh kita bertiga gitu. Kalau kan ada bagian-bagian yang supaya lebih supaya bisa dilihat keterkaitan benang merahnya gitu antara bagian 1 dan 2. Nah, seperti itu. Ibu pernah tidak merasa stuck dalam menulis buku tersebut? Ya, pernah. Kebetulan ibu kan ini bukan buku yang pertama. Ini buku keberapa ya? Ke-6 kalau nggak salah. Nah, sebelumnya juga ada buku karya sastra pernah, bahan ajar sastra pernah. Nah, ini bahan ajar menulis pernah disebut writer's block gitu itu ya. Writer's block, mengalami hambatan dalam menulis, iya pernah gitu ya. Pernah, intinya pernah mengalami hambatan menulis. Apa ada bagian buku yang ibu anggap paling menantang untuk ditulis di buku itu? Sejujurnya buku ini karena merupakan mata kuliah penunjang bahasan prodi dari magister gitu ya, kemudian juga hal yang baru, jadi kalau menurut saya semuanya karena baru menantang gitu. Nah, tadi berkaitan dengan stuck gitu ya, writer's block. Nah, bagaimana ibu mengatasinya gitu ya, mengatasi supaya tidak stuck atau mengatasi stuck itu bagaimana? Biasanya yang ibu lakukan berhenti dulu menulis untuk beberapa saat, refresh gitu. Mungkin setiap orang merefreshnya beda-beda ya. Kalau ibu biasanya merefreshnya karena itu buku bahan ajar untuk bukan jenis karya sastra, biasanya setelah saat itu ditutup laptopnya, banyak hal yang dilakukan, berhenti dulu, refreshing, tidak baca buku gitu, atau juga kadang baca buku sastra, merefresh supaya tidak stuck tadi gitu.
atau minum kopi dulu. Banyak cara yang dilakukan supaya kembali bisa lancar gitu ya, karena pernah juga mengalami hambatan begitu. Caranya istirahat dulu untuk beberapa saat, tidak membuka bahan untuk repertoire lain, tapi membuka buku yang lain. Kemarin ibu baca buku apa, karya sastra, kebetulan ibu pernah nulis juga antologi puisi gitu. Atau istirahat sejenak, tidak pegang apa-apa, malah ngopi dulu gitu. Itu kan barusan dibagi secara perbagian. Yang bagian ibu itu tuh berapa lama? Yang bagian saya lumayan, bertiga tuh kemarin ya hampir setahunan ya bertiga. Yang ibu lumayan itu berapa lama ya? Ada mungkin 3 atau 4 bulan gitu ya. Nanti kan itu sudah dengan proses setahun itu ya, ada 3 sampai 4 bulanan, karena memang harus mengumpulkan dulu itu tadi apa, referensi gitu kan. Kalau buku harus berbeda dengan buku yang lain gitu ya, nggak boleh persis sama kan, meskipun esensinya sama, tapi kan dari cara penuangan gagasan, pemilihan kata harus orisinal kan gitu. Sebelum ibu menerbitkan buku ini, ibu pernah gak khawatir bukunya ditolak penerbit? Pernah ada, tapi sih selama ini ibu belum menerbitkan ke penerbit besar, belum ke penerbit besar seperti Gramedia gitu ya, belum. Jadi lebih ke penerbit indie barangkali ya, bukan penerbit besar, bukan gitu. Kalau bukan penerbit besar kan biasanya mereka membutuhkan naskah kita gitu. Tapi kalau penerbit besar kita yang mengeluarkan naskah, di situ baru bisa diterima atau tidak. Jadi ibu memang belum kalau mengajukan buku untuk ke penerbit besar seperti Gramedia itu belum. Jadi penerbit yang memang memerlukan naskah gitu. Oh, jadi ini tuh penerbit yang ibu menerbitkan juga, mengajukan ke penerbit, kebetulan yang penerbitnya kebetulan memang diterima gitu itunya. Namun kalau ke penerbit yang sudah punya nama khusus di Gramedia, ibu belum pernah nyoba itu, karena mungkin persaingannya lebih ketat mungkin ya. Ya, kalau yang kemarin memang ibu juga mengajukan dan kebetulan alhamdulillah diterima. Ada kekhawatiran tidak diterima, ada juga seperti itu. Iya, ada. Apa komentar atau kritik paling berkesan yang pernah ibu terima soal buku ini? Soal entrepreneur, dari segi konten itu ada penambahan, ada masukan dari reviewer, kemudian juga kan kalau di ini penerbitnya sudah bagus, sudah menarik juga, tapi memang belum sebesar yang Gramedia. Jadi ada beberapa masukan terkait dengan penulisan typo, kan ada khusus ya yang menangani hal itu. Namun ada juga beberapa masukan, tapi sejauh ini masukannya juga memang memperkaya gitu ya, isi buku yang disusun gitu. ya, gitu aja sih. Juga aja. Ya. Oh iya, Makasih ya Bu. ya sama-sama gitu ya. Mata kuliah apa Bu Eli? Edit linguistik, iya. Dengan Bu Eli juga itu ini kolaborasi, dan Bu Sophie gitu. Makasih ya Bu ya. Ya,